Pemirsa, kasus harian tertinggi se-Indonesia. Mampukah Jawa Timur memenuhi instruksi Presiden Joko Widodo untuk menekan penyebaran COVID-19? Informasi perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Timur akan disampaikan selengkapnya oleh Fatma Ayu langsung dari Surabaya. Fatma, bagaimanakah perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Timur, utamanya menjelang deadline instruksi Presiden untuk menekan kasus? Baik Ajeng dan juga pemirsa, memang hingga saat ini Jawa Timur masih memimpin dari tingkat kasus COVID-19 yang tinggi di Indonesia, dan memang jika kita flashback terkait dengan pemantauan yang ada, yakni pada tanggal 24 Juni sebelum instruksi Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Juni, ini jumlah kasus konfirmasi positif masih di angka 10.282 dengan tambahan kasus 183. Setelah Jokowi melakukan kunker yakni pada tanggal 25 Juni, angka kasus COVID-19 justru melonjak tinggi yakni tambahan kasus 333 dengan total kumulatif kasus menjadi 10.533. Dan ironisnya pada tanggal 26 Juni setelah kunker dari Presiden Joko Widodo, Jawa Timur malah melampaui dari DKI Jakarta dengan tingkat kasus yang begitu tinggi, yakni pertambahan kasus sebanyak 363 menjadi kumulatifnya 10.886. Dan pada tanggal 4 Juli 2020 memang jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur ini yang tertinggi setelah instruksi dari Presiden, yakni dengan tambahan kasus 441 menjadi 13.447. Dan Ajeng dan juga pemirsa, hingga 7 Juli 2020 memang angka kasus COVID-19 maupun tingkat kematian yang ada di Jawa Timur ini masih belum bisa ditekan secara maksimal, dan hingga hari kemarin begitu 14.578 kasus positif COVID-19 masih ditemukan. Selain itu jumlah orang yang meninggal dunia ini sebanyak 1.112 orang. Dan menurut Dr. Windu Purnomo selaku ahli kesehatan masyarakat sekaligus pakar epidemiologi UNER begitu, attack rate yang ada di Surabaya ini sangat tinggi. Attack rate ini menunjukkan bahwa risiko terpapar COVID-19 di Surabaya ini memang sangat tinggi se-Indonesia, yakni sebelum PSBB atau maksud kami setelah diberlakukannya PSBB, attack rate yang ada di Surabaya ini di 98 per 100.000 penduduk. Namun saat ini yakni pada tanggal kemarin ada penelitian 5 Juli 2020, attack rate yang ada di Surabaya ini 211, sedangkan attack rate yang ada di Indonesia ini 24, dan di Jawa Timur sendiri ini ada 36. Dan 34 per 100.000 penduduk. Ini artinya memang di Surabaya sendiri per 100.000 penduduk 244 orang ini beresiko terpapar virus COVID-19. Dan memang dari attack rate yang ditunjukkan oleh pakar epidemiologi UNER ini menunjukkan bahwa resiko yang harus dialami oleh masyarakat Jawa Timur dan juga Surabaya ini begitu tinggi, maka dari itu penanganan pun harus lebih masif lagi. Dan memang selain itu attack rate yang memang begitu tinggi, lalu lonjakan kasus juga begitu tinggi. Ini memang ada tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Timur, terutama Surabaya Raya dan terutama lagi Surabaya ini masih begitu rendah. Menurut data yang kami terima bahwa 50% masyarakat di Surabaya terutama ini masih tidak memakai masker di pasar tradisional, dan juga kafe-kafe ini menunjukkan jaga jarak aman dan juga masker ini masih belum diterapkan secara baik di Jawa Timur dan juga Surabaya. Dan berikut pemirsa merupakan kutipan wawancara kami dengan Dr. Windu Purnomo selaku ahli epidemiologi UNER. Nah, jadi attack rate di Surabaya tinggi banget, paling tinggi di antara semua kota yang ada di Indonesia. Saat ini adalah 211,4 per 100.000 penduduk. Dan itu dibandingkan sebulan yang lalu, 4 minggu yang lalu ya, jadi menjelang PSBB berakhir jilid 3 di Surabaya, itu 90. Dan ini sudah naik 2 kali lipat lebih. Terus ada pengendalian, ya, pengawasan dari pemerintah. Harus. Jadi kalau kita lihat sekarang kasus terus meningkat di Surabaya, ya, itu berarti menunjukkan bahwa pengawasan dari pemerintah daerah kurang, tidak cukup, ya, tidak ada aturan yang tegas. Nah, itu jadi salah satu faktor utama adalah kebijakan pemerintah daerah. Ajeng. Ya, dengan jumlah kasus yang masih tinggi ditambah masyarakat yang masih abai
protokol kesehatan di sana. Upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah saat ini? Baik Ajeng dan juga pemirsa, memang Gubernur Jawa Timur beserta Forkopimda Jawa Timur terus mengupayakan untuk menekan kasus angka COVID-19, terutama untuk memenuhi instruksi Presiden Joko Widodo untuk menekan angka kasus COVID-19 di Surabaya Raya, begitu, dan juga Jawa Timur, begitu. Dan memang langkah komprehensif menurut Kofifa sudah dilakukan, begitu. Salah satunya adalah meluncurkan One Gate Referral System atau sistem rujukan satu pintu di Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya. Dan memang sistem ini digadang mampu menjadi sistem pengendalian virus corona yang dari sisi hilir, khususnya dari segi sistem kuratif yang pasien terinfeksi COVID-19. Dengan pengaturan sistem rujukan yang baik dan terpetakan, diharapkan percepatan penanganan ini bisa dilakukan. Sementara itu bantuan juga terus mengalir ke Provinsi Jawa Timur, terutama bantuan masker dari Kementerian Kesehatan dan juga gugus tugas COVID-19 Indonesia. Dan memang selain itu juga ada 100.000 tablet obat Avigan dari Kementerian BUMN juga dilakukan untuk disebarkan di Jawa Timur, begitu. Dan selain itu untuk Pemkot Surabaya sendiri, pembagian masker ini juga terus dilakukan di tempat-tempat publik seperti pasar, lalu juga angkutan umum dan lain sebagainya, untuk agar masyarakat ini bisa patuh terhadap protokol kesehatan. Namun demikian, memang adanya aturan yang lebih ketat ini harus dilakukan oleh Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, serta daerah-daerah yang ada di Jawa Timur, terutama Surabaya, mengingat angka kasus COVID-19 ini masih tinggi. Jadi memang pengendalian terhadap virus ini juga harus lebih masif lagi dengan menegakkan protokol kesehatan yang ada. Menurut Windu Purnomo selaku pakar epidemiologi UNER, memang ketidakpatuhan masyarakat untuk disiplin kesehatan ini tidak bisa dibiarkan dan harus ada pengawasan ketat dari pemerintah Kota Surabaya terutama. Selain itu, Windu kembali meminta pemerintah Kota Surabaya untuk bersikap tegas dengan memasukkan unsur sanksi bagi setiap pelanggar protokol kesehatan di peraturan wali kota yang hingga saat ini masih belum dilakukan oleh Pemkot Surabaya maupun dari pemerintah daerah yang ada di Jawa Timur. Demikian Ajeng yang dapat kami laporkan langsung dari Surabaya. Fatma Ayu, terima kasih laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas.